Nabi Ayub berkata, salah seorang malaikat kepada kawan-kawannya yang lagi berkumpul berbincang-bincang tentang tingkah laku makhluk Allah, jenis manusia di atas bumi. Ayub berkata, aku tidak melihat seorang manusia yang hidup di atas bumi Allah yang lebih baik dari hamba Allah. Ia adalah seorang mukmin sejati, ahli ibadah yang tekun dari rezeki yang luas dan harta kekayaan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ia mengenepikan kebahagiaannya untuk menolong orang-orang yang memerlukan para fakir miskin. Hari-harinya terisi penuh dengan ibadah, sujud kepada Allah, dan bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepadanya. Para kawanan malaikat yang mendengarkan kata-kata pujian dan sanjungan untuk diri Ayub mengakui kebenaran itu, bahkan masing-masing menambahkan lagi dengan menyebut beberapa sifat dan tabiat yang lain yang ada pada diri Nabi Ayub. Percakapan para malaikat yang memuji-muji Ayub itu didengar oleh iblis yang sedang berada tidak jauh dari tempat mereka berkumpul. Iblis merasa panas hati dan jengkel mendengar kata-kata pujian bagi seorang dari keturunan Adam yang ia telah bersumpah akan disesatkan ketika ia dikeluarkan dari surga kerannya. Ia tidak rela melihat seorang anak dari cucu Nabi Adam menjadi seorang mukmin yang baik, ahli ibadah, yang tekun dan melakukan amal soleh sesuai dengan perintah dan petunjuk Allah. Pergilah iblis mendatangi Ayub untuk menyatakan sendiri sampai sejauh mana kebenaran kata-kata pujian para malaikat itu kepada diri Ayub. Ternyata memang benar, Ayub patut mendapatkan segala pujian itu. Ia mendatangi Ayub bergelimpangan dalam kenikmatan duniawi, tenggelam dalam kekayaan yang tidak ternilai besarnya. Lalu, menggepalai keluarga yang besar yang hidup rukun, damai, dan bakti. Ia mendapati Ayub tidak tersilau matanya oleh kekayaan yang ia miliki, dan tidak tergoyah imannya oleh kenikmatan duniawinya. Siang dan malam, ia senantiasa menemui Ayub berada di mihrabnya, melakukan sholat, sujud, dan tasyakur kepada Allah atas segala pemberiannya. Mulutnya yang tidak berhenti menyebut nama Allah berzikir, bertasbih, dan bertahmid. Ayub ditemuinya sebagai seorang yang penuh kasih sayang terhadap sesama makhluk Allah yang lemah. Yang lapar diberinya makan, dan yang tidak berpakaian diberinya pakaian, yang bodoh diajarkan dan dipimpin, yang salah ditegur. Iblis gagal dalam usahanya membujuk Ayub. Telinga Ayub peka terhadap segala bisikan dan fitnahannya, dan hatinya yang sudah penuh dengan iman dan takwa tak ada lagi tempat bagi bibit-bibit kesesatan yang ditaburkan oleh iblis. Cinta dan taatnya kepada Allah merupakan benteng yang ampuh terhadap serangan iblis dengan peluru kebohongan dan pemutarbalikan kebenaran. Yang semuanya mental tidak mendapatkan sasaran pada diri Ayub. Akan tetapi, iblis bukanlah iblis. Jika ia berputus asa dan kegagalan membujuk Ayub secara langsung, ia pergi menghadap kepada Allah untuk menghasut. Dan ia berkata, wahai Tuhan, sesungguhnya Ayub yang menyembah dan memuji-mujimu, bertasbih dan bertahmid menyebut namamu. Ia tidak berbuat demikian seikhlas dan setulus hatinya, karena cinta dan taat padamu ia melakukan itu semua, dan berlaku sebagai hamba yang soleh, tekun beribadah kepadamu, hanya karena takut akan kehilangan semua kenikmatan duniawi yang telah engkau karuniakan kepadanya. Ia takut jika ia tidak berbuat demikian, bahwa engkau akan mencabut daripadanya segala nikmat yang telah ia peroleh berupa puluhan ribu hewan ternak, beribu-ribu hektar tanah dan ladang, berpuluh-puluh hamba sahaya dan pembantu, serta keluarga dan putra-putri yang soleh dan berbakti. Tidakkah semuanya itu patut disyukuri untuk tidak terlepas dari pemiliknya? Dan habis terkena musibah,
Di samping itu, Ayub masih mengharapkan agar kekayaannya bertambah dengan berlipat ganda untuk tujuan, dan yang dimaksud Ayub itulah mendekatkan diri kepadamu dengan ibadah dan amal-amal solehnya. Dan andai kata ia terkena musibah dan kehilangan semua yang ia miliki, niscaya ia akan mengubah sikapnya dan akan melalaikannya kewajiban beribadah kepadamu.